Baik, siang hari ini kita akan belajar mengenai data analisis atau pengolahan data terkait dengan namanya inferensia. Nah, di inferensia ini apa yang akan kita pelajari? Nah, kita akan lihat dulu basic konsepnya atau konsep dasar dari inferensia ini merupakan konsep dasar dari statistik ya, di mana kita akan mengenal dua unit pengamatan yang bernama populasi dan sampling. Ya. Dimana kalau populasi itu intinya adalah keseluruhan dari objek yang kita amati ya, tanpa terkecuali. Sedangkan kalau sampling berarti kita akan melakukan pengamatan kepada salah satu bagian di dalam populasi tersebut. Jadi misalkan saya ambil contoh populasi mahasiswa dalam satu kampus ya, itu populasinya dalam kampus tertentu, kemudian samplingnya kita ambil dari fakultas-fakultas tertentu. Jadi sampling itu artinya salah satu bagian dari keseluruhan populasi yang ada. Nah, di dalam menentukan sampling ya, di sini kita lebih mengarah ke sampling karena ada kalanya kita tidak bisa mendapatkan keseluruhan data populasi. Ya. Contoh misalnya kita mau melihat kesuksesan data vaksinasi saat ini gitu ya. Kita nggak bisa ambil populasi karena jumlahnya sangat banyak dan seluruh Indonesia. Kita hanya bisa pakai sampling misalnya di DKI saja, di Jabodetabek saja, atau di Pulau Jawa saja seperti itu ya. Nah, nanti kita ke depannya akan coba menggunakan pengamatan dalam bentuk sampling. Ya. Sampling di sini ada dua tipe. Yang pertama adalah menggunakan dasar probabilitas, yang kedua adalah judgment. Nah, untuk judgment itu artinya terkait dengan kita sendiri, kita maunya seperti apa sampelnya. Kita ketemu si A, kita jadikan dia sampel. Itu bebas, namanya judgment sampling. Nah, untuk judgment samplingnya kita tidak bahas secara banyak di sini karena apa? Karena itu sifatnya kan insidental. Jadi berdasarkan dari intuisi si pemilih sampelnya. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah menggunakan metode atau menggunakan penjelasan secara matematis ataupun statistik yang berdasarkan dengan probabilitas. Nah, sekalipun kita lihat di sini ada banyak sekali contoh-contohnya, misalkan simple random sampling, stratified, systematic, dan cluster, gitu kan. Ada juga yang menggunakan multi-state sampling. Secara detail tidak akan kita pelajari di sini. Kita hanya akan lebih mengarah ke analisisnya saja. Untuk refresh saja nanti biasanya di mata kuliah statistik gitu ya, maka saya akan coba jelaskan sedikit mengenai simbol random itu biasanya relatif acak ya, dengan probabilitas yang sama kita pilih nomor urutan tertentu atau sifatnya acak ya, sama seperti kalau undian seperti itu, atau kalau kita Excel kita bisa pakai formula random, nanti dia akan uh, ambil sendiri berapa angka yang dia pilih gitu kan, itu namanya simple random sampling ya. Yang kedua adalah stratified sampling, jadi kita kelompokkan dulu misalkan satu angkatan ini baru kita ambil sampelnya berapa, angkatan kedua yang lebih senior, yang lebih junior atau seperti apa, itu stratified sampling. Ada juga systematic sampling, jadi sudah diatur, jadi habis misalkan systematic sampling menggunakan urutan bilangan prima gitu ya, habis dari nomor 1, 3, 5, 7 dan seterusnya, nomor genapnya nggak diambil misalnya. Kemudian ada juga cluster sampling, berarti kita hanya ambil area-area tertentu, misalnya Jabodetabek saja, Jakarta Barat saja, ya, atau area Tangerang saja dan seterusnya, gitu. Nah, untuk saat ini banyak juga yang menggunakan multi-state sampling, jadi nggak cuma disampling satu kali. Misalnya yang pertama dia pakai cluster sampling, ya. Kemudian setelah dapat datanya masih besar gitu kan, kemudian dia kurangi lagi dengan cara systematic sampling. Jadi itu namanya multi-state sampling, lebih dari satu metode dalam menentukan sampling. Nah, di basic konsep yang kedua, kita akan belajar mengenai interval kepercayaan. Ini menunjukkan seberapa persentase kita percayanya dengan data yang kita miliki. Ya. Jadi secara umum ada 3 tingkatan, ada yang 90%, 95%, dan 99%. Ya. Tidak bisa 100% karena pasti dalam data ada tingkat kesalahan. Ya. Nah, tingkat kesalahannya itu berapa? Peneliti yang tahu atau kita yang tahu. Misalnya kita cukup yakin dengan data kita cuma ada kesalahan 5%, berarti confidence levelnya ada 95%. Oleh karena itu, tingkat kesalahan tadi atau yang sering disebut dengan alfa kalau di dalam sebuah penelitian ya, itu didapatkan dari nilai 1 dikurangi confidence levelnya. Jadi kalau kita yakin data kita bagus 90% gitu, berarti alfanya 10%. Demikian juga kalau datanya kita yakin 95% betul, maka 5% datanya ada kesalahan dan seterusnya ya. Tapi ini tidak baku. Nah, biasanya di penelitian-penelitian ilmu sosial itu ada yang 10%, 5%, 1% ya.
tapi tidak dengan penelitian yang berkaitan dengan manusia atau misalnya dengan kesehatan. Biasanya lebih kecil daripada 1%. Nah, nanti apa yang akan diuji itu namanya hipotesis testing atau pengujian hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara atas permasalahan yang kita ungkapkan. Jadi kalau kita mereview di mata kuliah metode penelitian ya, nanti juga akan belajar lagi gitu kan. Nah, hipotesis itu ada dua tipe. Yang pertama hipotesis nol atau dalam kondisi normal dan hipotesis alternatif yang kita rasa sesuai dengan jawaban kita. Nah, untuk hipotesis nol atau dalam kondisi normal itu biasanya terkait dengan kondisi yang sudah ada di lapangan atau mekanisme standar yang ada di situ. Kemudian alternatif itulah yang kita prediksi. Dalam membuat hipotesis pun terdapat dua kesalahan ya, yang disebut dengan type 1 dan type 2 ya. Kesalahan tipe pertama itu adalah kalau standarnya itu betul ya, tapi kita tolak. Jadi udah bener tuh standarnya, tapi kita nggak mau terima itu. Kita pilih yang menurut prediksi kita. Itu tipe kesalahan yang pertama ya. Tipe kesalahan yang kedua adalah ya, kita tahu bahwa alternatif kita itu benar atau prediksi kita itu betul, tapi kita nggak berani karena kurang dukungan. Jadi kita tetap menerima dari yang standarnya atau hak nolnya kita tetap terima. Nah, untuk lebih detail seperti apa itu nanti bagiannya mata kuliah metode penelitian. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah bagaimana mencari yang namanya statistically significant result ya, atau bagaimana mencari hasil statistik yang signifikan. Ya. Untuk di dalam inferensia ini kita akan bahas mengenai uji beda terlebih dahulu. Di mana kalau secara matematis dia didapatkan dari nilai rata-rata dikurangi dengan rata-rata yang kita prediksi ya, atau difference nolnya biasanya 0. Artinya kita menganggap bahwa sampel 1 dan sampel 2 itu tidak berbeda jauh atau sama dengan 0 selisihnya ya. Kemudian dibagi dengan standar error, yaitu standar deviasi dibagi dengan akar N atau jumlah sampel yang kita miliki. Nah, untuk kita nyatakan bahwa pengujian itu punya perbedaan secara signifikan, maka nilai alfanya ya harus lebih besar daripada nilai p-value yang kita ujikan. Alfa itu tingkat kesalahan yang kita set tadi, jadi misalkan 5%, 10%, ataupun 1% ya. Kemudian p-value adalah hasil perhitungan statistik yang didapatkan dari rumus yang di bawah, p-value atau t-value gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan coba berlatih ya dengan menggunakan data yang ada di link yang tersedia seperti ini ya. Di sini sudah ada linknya, silakan diakses di situ. Kali ini kita akan coba menggunakan Excel, kemudian SPSS, dan juga Stata. Untuk data yang pertama ya, kita akan coba lihat dari Excel. Ya. Nah, di Excel di sini kita punya data persepsi dari 180 konsumen ya, yang menggunakan atau mengkonsumsi 4 jenis minuman ini. Ada Pepsi, ada Coca-Cola, ada Fanta, ada Big Cola. Ya. Dari setiap konsumen kita tanyakan ratingnya. Jadi menurut konsumen tersebut dari skala 1 sampai 7 rasanya enakan yang mana atau kira-kira dapat skor berapa untuk masing-masing minuman ini. Dan dapatkan data 180 gitu ya. Nah, untuk di sini kita bisa gunakan ya untuk di Excel sama seperti kemarin tuh yang pertama kita cari tahu dulu aja deskriptif statistiknya seperti apa. Nah, itu bisa kita cari tuh deskriptif statistiknya ya dengan cara menggunakan data analisis. Nah, di data analisis nanti akan muncul pengujian juga ya. Selain untuk deskriptif ada juga yang namanya pengujian uji beda ya. Kita ambil contoh yang deskriptif terlebih dahulu ya. Sama seperti langkah yang kemarin, kita akan coba lihat, kita akan langsung gunakan keempat-empatnya. Jadi 4 sampel ini kita pakai, kita akan coba lihat seperti apakah hasil untuk melakukan pengujian deskriptif dari sampel yang kita miliki. Saya taruh di sini aja, saya butuh summary statistiknya. Nah, di sini dia akan muncul. Nah, di sini ada perbedaan dari konsumsi 4 minuman tersebut. Jadi untuk Pepsi rata-ratanya sekian, median sekian, dan seterusnya. Ya.
Kemudian paling banyak jawabannya 5. Coca-Cola paling banyak jawabannya 7. Fanta paling banyak jawabannya 4. Big Cola paling banyak jawabannya 7. Ini adalah rata-rata. Nah, kalau dari rata-rata kita bisa lihat, oh bahwa rata-rata Coca-Cola itu paling tinggi dibandingkan dengan Pepsi. Ya. Dibandingkan dengan Fanta, dibandingkan juga dengan Big Cola. Jadi nanti yang pertama kita bisa dapatkan keputusan apa dari sini. Ternyata rata-rata minuman itu berbeda-beda. Dan kita bisa bikin peringkat ya. Yang nomor 1 mana? Oke, Coca-Cola. Yang kedua apa? Berarti 4,4 Pepsi. Yang ketiga apa? Big Cola. Yang terakhir adalah Fanta. Seperti itu. Nah, tetapi apakah urutan ini berbeda secara statistik atau tidak? Ya, kita perlu lakukan pengujian. Ya. Pengujian ini namanya pengujian uji beda. Itu kita bisa masuk di sini. Ada. Nah, menggunakan t-test paired sample for means. Kita bisa lakukan pengujian di sini ya. Yang pertama kita masukin para apa dengan apa ya. Di sini ada 4 variabel ya. Ada Pepsi, Coca-Cola, Fanta, Big Cola. Berarti sebetulnya kita bisa bikin 6 item pasangan untuk pengujiannya. Pepsi dengan Coca-Cola, Pepsi dengan Fanta, Pepsi dengan Big Cola, Coca-Cola dengan Fanta, Coca-Cola dengan Big Cola, plus Fanta dengan Big Cola. Nah, kita ambil salah satu contoh aja. Yang pertama kita Pepsi dengan Coca-Cola misalnya seperti itu. Kita dapatkan untuk Pepsi kita masukkan, kemudian untuk Coca-Cola kita juga masukkan. Nah, di sini kita lihat kita berharapnya hipotesis kita atau alternatif kita adalah harusnya sama nih. Kalau sama berarti selisihnya adalah 0 gitu ya. Nah, kita siap-siap untuk taruh tempatnya di mana gitu kan. Saya akan coba taruh di sebelah kanan atau paling ujung dari hasil kita di sini. Oke. Nah, ini adalah hasil yang kita peroleh untuk pengujian beda jenis yang pertama. Untuk Pepsi dengan Coca-Cola. Rata-ratanya Coca-Cola sekian, untuk rata-rata Pepsi sekian. Secara angka berbeda gitu ya. Tapi secara statistik seperti apa? Kita bisa lihat di sini. Nah, angkanya kita harus set dulu. Kita mau alfa berapa? Misalnya alfanya anggaplah 5% gitu yang netral itu yang di tengah-tengah. Oke, di sini untuk pengujian p-value-nya ya, p-value-nya kita bisa lihat 4,13 kali 10 pangkat min 7. Artinya kecil sekali ya. Berarti p-value kita itu di bawah dari alfa atau alfanya lebih besar. Ya. Kalau alfanya lebih besar, maka kita bisa nyatakan bahwa selisih yang ada ini signifikan. Ya, selisih yang ada signifikan. Berarti kita bisa memastikan bahwa si Coca-Cola itu memang lebih tinggi ratingnya dibandingkan Pepsi. Atau Coca-Cola lebih banyak digemari dibandingkan Pepsi. Berdasarkan data dari 180 observasi ini. Oke. Itu kalau dari contoh menggunakan Excel. Ya. Nah, sekarang kalau pakai SPSS bagaimana? Nah, di data itu juga sudah saya sediakan ya. Nah, di sini kita buat pengukuran SPSS-nya. Ada untuk Pepsi, Coca-Cola, Fanta, dan juga Big Cola. Nah, pengujian untuk statistik deskriptif masih sama seperti yang kemarin. Kalian tinggal masuk ke Analyze Deskriptif ya. Di sini kita bisa nyatakan atau keluarkan untuk deskriptifnya. Bisa langsung dimasukkan ke empat-empatnya ya. Kemudian kita cukup min aja, yang standar aja dulu ya, kita mau lihat. Nanti di dalam hasil dia akan muncul. Nah, seperti ini. 180 sampel, minimum 1, maksimum 7, ini rata-ratanya. Sama seperti tadi ya, 4,4. Coca-Cola 4,9, Fanta 3,86, Big Cola 4,34. Ya beda sedikit aja. Ya. Beda komanya saja, tapi secara hasil sama. Nah sekarang kalau di sini kita mau lihat uji beda bagaimana? Bisa namanya compare means. Ya. Atau kita uji beda dari sampel-sampel yang kita miliki. Nah kita bisa langsung uji berbarengan sekaligus ya. Misalnya tadi saya bilang ada 6 pasangan kan ya kalau kita mau uji kan. Misalnya Pepsi dengan Coca-Cola. Ini yang pertama. Pepsi dengan Coca-Cola.
kemudian Pepsi dengan Fanta. Kita bisa masukkan Pepsi dengan Bicola, kemudian Coca-Cola dengan Fanta, Coca-Cola dengan Bicola, Fanta dengan Bicola. Nah, dengan hasil seperti itu, maka kita bisa mendapatkan hasil yang sama nih. Nah, kita lihat di sini Pepsi dengan Coca-Cola min-nya negatif. Berarti Pepsi dikurangi Coca-Cola hasil negatif. Berarti nilai Coca-Cola lebih besar daripada Pepsi. Kalau Pepsi dikurangi Coca-Cola dia positif, seperti yang pair yang kedua, Pepsi dengan Fanta, ya, positif, berarti nilai Pepsi lebih besar daripada Fanta. Nah, di sini kita bisa pastikan bahwa, oh ini Coca-Cola lebih besar daripada Pepsi. Pepsi lebih besar daripada Fanta. Kemudian Pepsi lebih besar daripada Bicola. Coca-Cola lebih besar daripada Fanta. Coca-Cola lebih besar daripada Bicola, tetapi Bicola lebih besar daripada Fanta. Nah, untuk melihat apakah ada signifikansi atau tidak, kita bisa lihat di paling kanan, di signifikansi ini. Ya. Selama dia di bawah dari alfa, ya, atau alfa kita lebih besar, masih lebih besar, misalkan kita pakai 5% aja deh. 5% kan 0,05. Nah, di sini yang 0,00 ini kecil sekali angkanya. Sebetulnya ada angkanya kalau kita klik ya. Dia itu ada angkanya banyak 0, sekian 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 di belakang koma gitu. Kalau kita mau klik ya. Ini 0,00 berapa, 2 sekian gitu ya. Tapi kan kita nggak perlu sampai rincian itu ya. Kita cuma bisa lihat, oh ternyata dia hasilnya kecil sekali, berarti alfa kita lebih besar. Otomatis selisih antara Pepsi dan Coca-Cola, kemudian Pepsi Fanta, atau semua pair kita, kecuali pair yang ketiga, Pepsi dan Bicola, ya, itu dinyatakan signifikan. Jadi kita bisa secara statistik ya, bersignifikan antara Coca-Cola lebih baik daripada Pepsi. Ini dari angka yang kita miliki, statistiknya betul seperti ini. Fanta ya, lebih rendah daripada Pepsi, atau Pepsi lebih tinggi daripada Fanta. Ini signifikan. Ya. Kemudian Coca-Cola lebih tinggi daripada Fanta, Coca-Cola lebih tinggi daripada Bicola, dan Bicola lebih tinggi daripada Fanta. Yang tidak signifikan adalah Pepsi dengan Bicola. Ya. Sekalipun Pepsi lebih besar daripada Bicola ya dalam ratingnya, tapi ternyata perbedaannya nggak signifikan. Jadi kalau bahasa kalian tuh beti lah ya, beda tipis gitu. Jadi tidak akan ada perbedaan yang cukup jauh. Itu kalau kita menggunakan SPSS. Nah, satu lagi kita bisa juga pakai Stata. Nah, jadi kan tinggal ada pilihannya ya. Mau pakai Excel bisa ya, tapi tadi satu-satu pairnya. Kemudian pakai SPSS bisa juga, bisa langsung berbarengan. Pakai Stata bagaimana? Nah, pakai Stata juga bisa. Ya. Tapi sepertinya dia seperti SPSS ya, masih satu persatu. Ya. Kita coba lihat dulu, kita panggil dulu datanya. Tadi ada data soft drink ya. Data soft drinknya belum masuk. Nah, kita datanya soft drink, oke sudah ada. Sama seperti tadi, kita coba lihat statistik deskriptifnya. Ya, kita lihat summary statistiknya seperti apa untuk seluruh variabel gitu ya. Nah, Pepsi dapat rata-rata sekian, Coca-Cola sekian, Fanta sekian, Bicola sekian. Ada standar deviasi juga. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita mau hitung manual nih, nilai p-value-nya itu bisa. Kan tadi ada selisihnya dikurangi dengan D0 itu artinya nolnya. Jadi kita anggap itu selisihnya 0, tidak ada perbedaan. Kemudian dibagi standar deviasi akar N. Nah, di sini N-nya ada 180, standar deviasinya ada angkanya di sini. Ini untuk kalau mau manual ya. Tapi kalau kita mau langsung menggunakan pengolahan juga bisa. Nah, di sini di bagian summaries ada classical test of hypothesis, uji beda. Nah, uji beda kita adalah uji beda rata-rata ya. Jadi kita coba pakai di sini ada t-test ya. Mau kita paired sample bisa gitu ya. Jadi ini Pepsi dengan Coca-Cola gitu ya. Nah, Pepsi dan Coca-Cola selisihnya -5. Ya. Pepsi dengan -5. Artinya apa? Coca-Cola lebih tinggi dibandingkan si Pepsi. Ya. Coca-Cola lebih tinggi daripada Pepsi. Dan selisihnya signifikan enggak? Kita bisa lihat angkanya gitu. Signifikannya seperti apa? Nah, t-testnya kecil sekali. Oh ya berarti dia signifikan. Gitu. Tapi dia satu-satu ya. Jadi ini Pepsi dengan Coca-Cola. Kita bisa ganti Pepsi misalnya dengan
Fanta gitu kan, tinggal diketikkan aja. Nah, hasilnya seperti ini. Oh, positif ya, berarti Pepsi lebih besar. Nah, signifikan means-nya gitu kan. Kemudian Pepsi dengan apa lagi? Big Cola gitu ya. Big Cola. Nah, keluar juga oh positif juga. Tapi oh di sini tidak signifikan nih ada angkanya gitu ya. Jadi dia tidak berbeda dari nol, tidak signifikan. Nah, keunggulan dari Stata, nah, ini bisa dilihat kalian mau ujinya sama dengan nol ya, difference-nya atau lebih kecil daripada nol, ada di sini. Dan juga di sini lebih besar daripada nol. Oke. Ini adalah bentuk pengujian uji beda yang kita pelajari di sesi kali ini.